Oke, kalau dari misalnya dari kalau India oke lah, sama China kan penduduknya banyak ya. Ya. Kalau Vietnam itu kan penduduknya mungkin nggak banyak ya. Berarti dia kelebihan ya software engineer ya. Jadi Karena bisa masuk ke sini kan? mereka ini bahasa Inggrisnya bagus. Oh, itu yang pertama, oke. Satu, kedua hardworking. Mm-mm. Kalau kita, saya nggak bilang orang Indonesia nggak hardworking ya, tapi datang buka YouTube dulu. Halo pemirsa Bisnis Bandung, kita ketemu lagi di program OCES, Obrolan Cerdas Ekonomi Sosial di channel YouTube Bisnis Bandung. Nah, episode ini spesial, nanti akan ditayangkan juga di Bandung TV. Karena saya kedatangan tamu spesial banget nih, teman seangkatan waktu kuliah di ITB, angkatan 2006 juga. Saya perkenalkan seorang software engineer, Puja Pramudia. Ja, apa kabar Ja? Kabar baik Pak. Luar biasa. Jadi Puja ini software engineer udah malang melintang. Gua nggak tahu berkarir entah mungkin dari kuliah lu udah ada ngerjain software nggak? Ngerjain project ada. Pasti dari kuliah udah ngerjain project software sampai sekarang sudah membina anak-anak muda untuk menjadi software engineer kurang lebih gitu ya. Betul. Sip. Nah, lu cerita dulu dong, Ja. Gimana dari lo kuliah tuh lo ngeliat dunia IT tuh kayak gimana? Jadi gue ambil teknik informatika kan ya. Terus 2010 itu Lulus tuh berapa? lulus, terus 2010. gue ikut lomba. Oke. Kegiatan dari salah satu prinsipal teknologi di Indonesia menang. Kemudian dikirim ke Polandia. Nah itu ketemu tuh semua Cewek? bukan. Oh bukan, gitu. Semua apa ya, tim lah dari seluruh Indonesia, Orang dari seluruh IT dunia, ya? IT semua. Waktu itu temanya Millennium Development Goals kan. Kalau sekarang kan Sustainability Development Oke, Goals ya. development. Jadi hampir-hampir mirip. Terus ketemu dan di situ gue lihat kayaknya ya talenta Indonesia bisa Oke. sepantar lah sama Sepantar. mereka. Itu berapa lama lu situ? 7 hari waktu 7 hari, itu ya. Jadi kita tanding sama semua ini. Yang juara satu Thailand. Oke. Ya, Indonesia waktu itu kita belum menang. Tapi balik-balik itu udah kayak nih kayaknya nih IT bakal booming. Jadi kita mau fokus di situ. Makanya 2010 Oktober tuh gue lulus, 2011 Aprilnya bikin perusahaan sama teman-teman informatika 2006 termasuk teman lo. Iya. Namanya Radia Labs. Namanya Radia Labs ya, Radia Labs Teknologi. Fokusnya pengembangan perangkat lunak untuk customer lah. Dulu belum zaman startup gitu ya. Iya, iya. Jadi klien kita Software tuh kebanyakan house ya. betul namanya software house. Klien kita enterprise. Kita salah satu yang pioneer di Indonesia di teknologi mobile phone ya. Waktu itu kita sangat dekat ke salah satu prinsipal. Total kayaknya ya dalam jangka waktu 5-6 tahun tuh 200 aplikasi kita bikin. Wah, 200 aplikasi. 200 Dalam 5-6 tahun. 5 tahun ke klien lah, kita bikin, kita taruh di store lah, kita pasangin iklan segala macam. Sampai gue diundang ke berbagai macam acara lah, diundang ke Vietnam, diundang ke Singapura, Taiwan, US untuk sharing gitu. Sering gitu. Jadi kalau misalnya 200 nih, 200 aplikasi. 5 tahun. Berarti setahun 40 aplikasi. 40 aplikasi. Berarti sebulan tuh 3-4 aplikasi beres tuh. 3-4 aplikasi beres. Kacau. Seperti itu. Nah, memang kita punya strategi lah ya. Kan nggak semua aplikasi harus dibikin dari awal. Oh Jadi betul. kita punya Ada template-templatenya yang- gitu. template-nya terus tinggal tinggal sesuaiin aja kemana. kliennya mau yang mana. Oke, benar-benar. Nah, berarti kan kalau lu aja satu software house nih, gue nggak tahu di Indonesia ada berapa software house ya. Satu software house 5 tahun, lu bisa bikin 200 aplikasi, yang mana itu order orang semua kan? Order orang. Order orang kan. Berarti kebutuhannya tuh tinggi ya, Oh, tinggi tinggi sekali banget ya. tinggi Antar sekali. kebutuhan akan engineer software gitu ya. Betul. Itu ada timelinenya apa Mas Alid. Karena kan sekitar 2007 2008 ada smartphone bagus yang di launch salah satu prinsipal ya. Oke, Apple. Ya, Apple. Terus kayak seri ketiganya ya, yang udah bisa internet kita download aplikasi. Jadi sekitar 2010 itu memang membuka market baru untuk pelaku usaha. Pelaku usaha. Bahwa dengan adanya device ini kita bisa bikin solusi yang kita sebar ke orang banyak. Akhirnya kan jadi membuka market, banyak peluang, ya orang kan masuk ke sana kan. Oke. Gitu. Nah terus yang sering diomongin sekarang ini kan kurangnya talenta digital. Oke. Jadi talenta digitalnya apakah itu emang
kurang talenta digital tuh mengerjakan sesuatu yang belum ada atau emang ordernya sudah ada sih, Jak, sebenarnya? Sebenarnya ordernya Kayak misalnya gini, Indonesia kurang misalnya lagi perang nih, kurang gandum gitu. Kan emang udah ada ordernya itu. Ya. Misalnya ada perusahaan mie instan gitu, emang udah ngorder gandum nih, tapi kurang. Apa kayak gitu atau gimana, Jak? persis. Jadi sejak tahun 2010-an kan Indonesia mengalami booming startup ya. Ya, Ya. betul. Beberapa angkatan pertama udah IPO. Nah, itu awalnya di 2010-an. Jadi awalnya masih bisa dipenuhi dengan talenta lokal ya. Oke. Kemudian mulai booming lagi, banyak investor masuk, perusahaan IT startup makin banyak. Di situ sekitar 2014-15 mulai tuh Kurang kok defisit. kurang, ya nyari kemana? Karena mereka perusahaan yang diinjek dana dari luar, ekspektasinya pertumbuhannya cepat. Yes. Kalau pertumbuhan perusahaan cepat, mereka butuh engineer yang sudah senior. Oke. Indonesia kurang. Benar. Indonesia kurang. Makanya kalau kita pernah lihat tahun 2017 itu sempat booming ya, salah satu unicorn tuh beli perusahaan di India. Itu sebenarnya beli engineer ya? Harus sebenarnya nyari engineer-nya. Nyari engineer-nya Dia beli 4 di India. perusahaan, Pak. Total berapa engineer software engineer di sana? Kira-kira aja Harusnya lah. ya hampir 100 kali 100. ya di sana ya. Ya tuh. Dan pada saat mulai stabil baru akhirnya banyak rekrut engineer Indonesia. Oh, karena dia pengen awalnya tuh Awalnya perlu kan yang butuh cepet. experience ya. Experience di saat itu perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Jadi ordernya itu bisa jutaan harian gitu. Nah, yang bisa ngerjain itu mungkin ya pada saat itu belum ada Oke, yang di Indonesia mampu ya. ataupun kalau ada mungkin dia tidak bekerja di situ. Akhirnya sampai beli 4 perusahaan, bayangin, Oke, itu untuk memenuhi kebutuhan itu. untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang makin ke sini makin kelihatan kalau nyari software engineer yang junior banyak. Banyak ya. Tapi yang di atas level itu, di atasnya lagi yang bisa bikin sistem yang robust, yang kalau dihajar puluhan juta users nggak tumbang, Oke. itu belum banyak. Oh. Nah, itu isu pertama. Isu kedua, yang junior pun entah kenapa lulusan IT ya saat ini pun belum siap kerja. Nah, ini yang mau diomongin nih. Jadi lulusan IT kan banyak nih soalnya sekolah. Maksudnya kalau kita nyari gitu perguruan tinggi swasta jurusan informatika banyak banget kan. Mungkin nggak tahu berapa ratus atau berapa ribu kali ya. Kapasitasnya mungkin juta kali ya setahun ya. Nah, itu gimana menurut Ija? Nah ini kita jelasin sedikit. Jadi kapasitas ekosistem pendidikan IT nggak nyampe sejuta, Pak. Nggak nyampe ya? Berapa sih? 200.000 per tahun. lulusan IT. Berarti masuknya kurang lebih segitu juga kali ya? Iya, 200.000 masuk, per 200.000 tahun keluar gitu ya. Oke. Nah jadi kebutuhan kita menurut riset World Bank itu yang dirilis tahun 2015, sejak tahun 2015 kita butuh 500.000 setahun tenaga IT. Tenaga IT. Dan itu yang sudah bisa apa sih ya? Yang sudah bisa dong. Yang baru lulus ini gimana nih? Yang baru lulus Nah nih? makanya jadi yang baru lulus sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan siapapun karena memang industrinya bergerak terlalu cepat. Oh gitu. Ya kan? Kurikulum oke. memang dirancang untuk mengajarkan fondasi. Fondasi Ya, benar. namanya pendidikan Ya, tinggi ya, kan. ya. Atau kalau misalkan kita mau masuk ke vokasi, memang harusnya disiapkan kerja. Tapi apa yang disiapkan di kurikulum 10-15 tahun yang lalu mungkin udah nggak relevan dengan sekarang. Nah, industri tumbuhnya lebih cepat. Mereka bisnis. Mereka butuhnya yang udah siap kerja. Yes. Jadi ada gap dong. Benar. Jadi siapa nih yang akan melatih mereka? Ada beberapa perusahaan ya. Ya misalkan tempat saya bekerja sekarang, kita bangun lah yang namanya akademi supaya lulusan yang baru ini kita latih lagi 2 minggu sampai 3 bulan masa internship untuk memberikan apa yang mereka nggak dapat di kampus. Tapi ya berapa company yang kayak gitu. Jadi outputnya yang lo lakuin orang udah siap habis itu. Betul. Jadi betul-betul dia setelah lulus program bisa bekerja untuk mengerjakan apapun yang dari bisnis harapkan. Makanya kalau kita lihat program-program pemerintah yang sekarang sudah mengarah ke arah yang lebih baik kan. Ada dari Kemenaker Prakerja, Oh, Prakerja. dari Kemdikbud Merdeka Mereka Belajar, gitu. yes. Mereka intern, mereka mengambil kelas di luar jurusannya. Kalau intern itu kan yang sulit ya bagi perusahaan. Siapa sih yang harus mentoring mereka? Nah, itu cost bener, sama. buat mereka. Bener. Itu mentoring cost. ya. Tapi begitu mereka belajar, pemerintah siap akan ada biaya yang kita tanggung Untuk mentoring kan. untuk mentoring. Itu kan agak lega kita. Oh, oke, berarti kita mau put effort. Karena ini bukan isu 1-2 perusahaan, Mas Alid. Ya. Se-Indonesia kita akan kekurangan 9 juta talenta digital di akhir tahun 2030. Jadi kalau kita tarik mundur
2022 nih ya, tiap tahun tuh kita butuh menghasilkan 1 juta talenta, bukan yang dilatih ya, tapi yang siap kerja. Yang siap kerja 1 juta. Kalau dilatih, semua bisa nonton 1 YouTube, juta. mungkin nonton Iya, yang lain. 1 juta siap kerja. Sedangkan kita lulusin cuma 200.000 Betul. dan nggak siap. Dan nggak siap. Oh, jauh banget ya perlunya. Betul. Nah jadi lu punya program, diceritain aja. Itu Ya. program lu yang maksudnya untuk anak-anak yang fondasinya itu adalah engineer gitu lah ya. Ya. Tapi SMK bisa nggak? SMK bisa. SMK tuh kita punya namanya Sekolah Menengah Kejuruan Rekayasa Perangkat Lunak. Jurusannya ada. Oh, ada. Tapi kurikulumnya dengan relevansi yang sekarang itu Masih yang jauh mesti ya? kita sambungkan. Nah, bilanglah yang perguruan tinggi dulu. Jadi alumni perguruan tinggi yang udah apa namanya lulus engineer gitu lah ya, nggak harus IT kan? IT kalau yang nggak IT kita tes dulu. Tes Kalau dulu dia ya. punya daya juang nanti mungkin Bisa masuk. butuh waktu agak lama lah ya. Nah, lu didik berapa lama aja? Tergantung tadi Mas Alid. Jadi kalau kita ada yang namanya coding aptitude test. Oke. Jadi kami Oh, dites dulu nih. Betul. Kami ingin membuka kesempatan ini kepada semua orang. Tetapi tesnya bukan filter test, placement. Oh, placement test. Placement Kayak artinya bahasa Inggris ya? Les iya, bahasa Inggris ya? semacam itu Les kan. bahasa Inggris Jadi ya? mau ngambil kelas Elementary apa-apa? reading, listening atau writing kan. Iya. Nah di kita tuh ada tiga level ya, kelas mula, madya, sama mahir. Nah siapapun mau S1, D3, D4, jurusan yang lain pun kadang-kadang dia belajar dari YouTube juga kan. Tes aja dulu. Tapi nanti kalau dia udah di level sekian nih udah bisa nih ngambil tes yang ini. Tes yang ini, kelas yang ini, kelas yang ini, kelas yang ini. Nah kalau kelas yang mula itu yang agak PR ya. Jadi gimana kami harus mengkristalkan, misalkan S1 informatika itu kan kurang lebih 4 tahun ya. Hanya dalam jangka waktu 3-6 bulan. Wah, berat ya. Ya kan, jadi harus dipadetin. Kemudian untuk yang kelas madya ya, itu kan kita ancar-ancarnya dia lulus harus bisa masuk ke industri. Gimana caranya apa yang di industri punya butuhkan kita kumpulkan dan kita ramu menjadi suatu model pembelajaran. Dimana sekarang kita nggak bisa hanya belajar online aja kalau menurut saya ya. Ada online-nya, ada offline-nya dengan mentor, ada juga fase ketiganya namanya kelas dojo. Kita belajar dari perguruan silat ya. Udah belajar nih kuda-kuda berbagai jurus, harus tanding dong. Oke. Tandingnya di mana? Di dojo. Kalau dojonya di tempat kita ini, dojonya tuh maksudnya ngerjain proyek. Proyek real. Gitu. Jadi ketemu klien, dikata-katain klien, Ditanyain yang aneh-aneh gitu. Iya gitu. Ditanyain yang tidak di luar nalar gitu ya. Betul. Jadi ya kita serahkan kepada mekanisme market. Nah, kalau yang kelas mahir, kita harapannya sekarang kan banyak unicorn. Yes. Perusahaan Sunicon gitu ya. Unicorn apa? Sunicon yang mau jadi unicorn. Sun Unicorn. Oke, Gitu. baru dengar itu. Oke. Siapa sih yang ngisi gitu? Mereka kebanyakan sekarang kalau kita kantor-kantor banyak talenta Indonesia, ada juga talenta dari luar. Nah, gimana caranya dengan program yang kelas mahir ini, lulusan IT bisa langsung masuk ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Ya. Dimana kita harapkan ada transfer knowledge ya dari petenaga engineer yang mungkin udah lebih berpengalaman dari luar bisa masuk. Nah itu seperti itu Mas Aled. Jadi kita nggak lihat ini ya S1, D3, D4-nya. Kalau kita ngelihatnya sekarang ijazah itu proksi untuk melihat apakah mereka pernah sekolah, IPK juga. Tapi skillnya kita lihat dari tes kita. Ya. Ketika tesnya lulus kita bisa ikutkan. Karena di sisi employer, di sisi penerima kerja, mereka nggak nyari IPK, mereka nyarinya skill. Gitu loh. Jadi IQ harus kita transform menjadi skill. IPK harus ditransform menjadi skill. Kayak gitu. Itu boleh diceritain nggak? Kalau mau daftar gimana? Kalau mau daftar, ini kebetulan ya Mas Alid ya, saya sendiri lagi menyelenggarakan kegiatan tahun ini 2022 merupakan 40 tahun hadirnya pendidikan informatika di Indonesia. Oh iya. Betul. Jadi berdiri pertama kali di ITB itu tahun 82. 82. Nah, Oke. Ini kalau usia 40 tahun kan usia matang ya. Ya, ya life kan? begin at 40. Jadi beberapa alumni kita, alhamdulillah saat ini misalkan ada Mas Fajrin sudah jadi direktur bisnis digital di Telkom, ya kan. Mas Irfan Saputra direktur di Garuda, gitu. Mbak Emma IF83 apa 85 saya lupa, jadi direktur di Pertamina. Jadi memang sudah banyak memegang posisi yang lumayan lah ya. Dan kita lihat informatika kedepannya akan terus berkembang. Kalau di event G20 kemarin itu kan fokusnya ada 3. Salah satunya transformasi digital. Oke. Ya.
transformasi digital ini nggak akan bisa berjalan kalau talenta digitalnya kurang. Benar. Potensi ekonomi yang kita gaung-gaungkan dengan akan menjadi Indonesia Digital Energi Asia itu akan sia-sia kalau potensi ekonominya dimanfaatkan oleh orang luar gitu. Masuk tuh nggak apa-apa, tapi kita juga harus dapat kuenya kan. Yeah. Nah, jadi tahun ini kita bikin beberapa kegiatan. Tanggal 30 Oktober kemarin kita adakan Karnaval Informatika nih seperti kaos saya. Itu sifatnya selebrasi. Selebrasi inovasi-inovasi informatika yang ada kita hadirkan. Nah, kedepannya ini tanggal 10 dan 11 Desember kita ada kegiatan Jambore Talenta Digital. Jadi kalau dulu Jambore Pramuka Kemah ya. Iya. Nah ini Jambore Talenta Digital ada seminar. Coding, coder-coders tuh pada ngumpul ya? Pada ngumpul, ada booth-booth yang nyari kerja. Nah Nyari jadi karyawan. nyari karyawan kita undang, kita datangkan juga para talentanya. Nah di sistem kami di jambore.informatika.org itu ada coding aptitude test tadi. Silahkan daftar free, kerjakan tryoutnya. Ya, jadi ini masih tryout Mas Alid. Yeah. Kita akan buka tes benerannya Senin sampai Jumat minggu depan. Dari data ini kita akan sebenarnya memahami bagaimana sih peta programmer di Indonesia. Di daerah ini nilainya ternyata masih segini, di Bandung udah oke gitu ya. Harapannya sini se-Indonesia bisa join. Yang nilainya bagus tentu kita akan sambungkan ke industri. Bagi yang nilainya belum, kami dari Ikatan Alumni Informatika punya program namanya Informatika Mengajar. Fokus kami bagaimana yang tadi nilainya belum baik bisa lebih baik lagi. Yeah. Jadi mungkin 6 bulan lagi kita bikin bursa kerja lagi, mereka bisa apply lagi. Oke. Tapi sekarang kita harus tahu dulu posisi kita ada di mana. Kita mau menjadi software engineer yang baik. Itu tryoutnya Senin minggu depan? Tryoutnya udah bisa sekarang nih, bisa buka aja di jambore.informatika.org. Jambore.informatika.org. Tapi kalau tes benerannya itu Senin sampai Jumat minggu depan. Tanggal berapa itu ya? Ini kan nggak tahu tayangnya kapan nih? Oke, supaya benar. Kalau nggak salah Senin sampai Jumat ya, berarti tanggal 5 sampai tanggal 9 Itu Desember. Itu tesnya. tes. Silahkan kerjakan di waktu yang kalian bisa karena tesnya sekitar 2 sampai 3 Bisa dibuka di sana ya. Bisa dibuka. Di Jambore. Di jambore.informatika.org. Sip. Nah, Bisa nanti dibuka di situ, teman-teman. kerjain. Kalau yang udah oke, coba kita sambungkan Ke ini dengan yang nyari company kerja. ya. Benar. Apalagi kan kemarin kita lumayan ya badai layoff ya. Nah ini kan ada peluang ya, silakan teman-teman manfaatin gitu loh. Nah bagi yang Tapi itu belum, badai layoff gimana aja? badai layoff ini beda. Padahal banyak perlu talenta. Tapi ini kok ada badai layoff? Apa Nah, bisnisnya gagal bukan? Tapi berarti kalau kurang talenta dia pasti keterima lagi tempat lain dong ya? Harusnya ya. Kalau orang engineer ya, tapi kan nggak tahu itu bagian apa ya. Bisnisnya ini juga kita harus bedah lebih dalam lagi, ini mungkin beda lagi topiknya ya masalahnya. Tapi kan kalau kita bicara startup atau unicorn gitu, mereka kan aim-nya kan tujuan akhirnya kan misalkan IPO. Ya. Untuk menjadi IPO itu kan harus tumbuh dengan cepat. Oh, Pertumbuhan yang iya, cepat iya. bisa jadi tidak dibarengi dengan sustainability yang baik. Sustainability Ya. ya. Keberlanjutan lah. Jadi hire aja dulu, peng. Mahal, udah bayar aja toh duit Sampai investor. IPO dulu. Sampai IPO dulu. Nah, lihat dong abis IPO gimana? Ya, karena tujuannya IPO ya. Mungkin lah kayak gitu. Tapi artinya bukan berarti mereka kena layoff akan kesulitan mencari kerja. Pasti banyak perusahaan lain yang butuh. Iya. Ya. Yang layoff pasti punya alasan sendiri, ya. Pasti mereka punya perhitungan bisnis sendiri. Tapi banyak juga perusahaan yang juga lagi growing, ya kan? Dan gara-gara ekosistemnya seperti ini ya, sejak adanya tadi kripto, bagaimana segala macam, ekosistemnya menjadi lebih. Kalau dulu yang penting grow, tumbuh. Oke. Sekarang grow sustainably, Iya. tumbuh dengan berkelanjutan. Artinya hiring akan tetap butuh. Akan ada lagi ya. Tetap butuh, perusahaan pasti butuh hiring, tapi mungkin yang dulu gajinya fantastis gitu ya, kalau sekarang mungkin harganya terkoreksi. Oh gitu. Betul. Oke. Bukan berarti tidak tinggi. Iya. Ya, tapi kita jadi lihat yang benar-benar mumpuni pasti bisa dapat gaji yang lebih tinggi. Kenapa gaji IT dianggap cukup tinggi? Karena supply demand. Oke, sebenarnya itu ya. Benar, karena supply-nya terbatas, demand tinggi, maka harga hukum ekonomi kan. Iya. Harganya naik. Apalagi dia harus ngimport dari India datang ke sini kan dibandingin nih dapat yang import India 100 juta ya ini 70 oke Iya, gitu-gitu seperti ya. itu. Nah, sekarang dengan adanya fenomena yang kayak gini,
harga terkoreksi. Perusahaan akan benar-benar menilai ini di level apa sih? Apakah level entry level, dia level medior gitu, tengah-tengah, atau memang dia udah level senior? Kalau level senior pasti gajinya gede, Mas. Tapi fenomena yang menarik, lulusan IT sekarang baru lulus mintanya udah gede. Itu Gitu ya. loh, karena taunya bahwa gaji IT gede. Oke. Nah, itu tidak salah. Memang fenomenanya seperti itu. Tapi sekarang jadi terkoreksi. Maka pesan kami adalah mau gaji besar tuh nggak apa-apa, nggak salah. Orang mau sejahtera, masa kita larang. Tapi sudah capable belum? Kalau belum capable mau belajar nggak? Nah, ini kan kita siapkan ekosistemnya dari kegiatan-kegiatan seperti ini, dan kita juga mengajak sebenarnya ya berbagai perusahaan yang punya keluangan waktu lah untuk juga turut membantu talenta digital ini. Karena mereka hanya butuh mentor yang mau humbly ngajarin, yang nggak cuman nyuruh-nyuruh doang, mentah-mentah doang gitu, supaya kita naik level, Mas. Kalau nggak gini, walaupun ekonomi digital kita potensinya baik, bisa jadi nanti yang menguasai orang Yang luar. menikmati orang India gitu Betul. ya. Sorry to say ya. Orang India kan banyak Orang luar lah, orang mau luar India, ya. mau China, mau Vietnam gitu. Sekarang mereka yang mulai masuk. Yang masuk ke sini software engineer dari luar negeri apa sih? India, China, Vietnam. Oh, Vietnam juga. Yes. Kalau dari Eropa Timur mereka remote working kan. Oke, kalau dari misalnya dari kalau India oke lah, sama China kan penduduknya banyak ya. Ya. Kalau Vietnam itu kan penduduknya mungkin nggak banyak ya. Berarti dia kelebihan ya software engineer ya. Jadi Karena mereka bisa masuk ke sini kan? Mereka ini bahasa Inggrisnya bagus. Oh, itu yang pertama, oke. Satu. Kedua hardworking. Mm-mm. Kalau kita, saya nggak bilang orang Indonesia nggak hardworking ya, tapi datang buka YouTube dulu. Oke. Jam 12 ngaso makan. Jam 1 kerja, kadang-kadang setengah 2 jam 2. Jam 5 teng-teng gue pulang. Tapi kalau misalkan orang lain tuh mungkin dia lebih ini. Ada stereotipnya orang Indonesia yang juga rajin tuh ada gitu loh. Tapi persepsi dari perusahaan kalau membandingkan, oke. Kalau Vietnam dibandingin nih ya. bahasa Inggrisnya bagus, lebih nggak neko-neko gitu. Kalau kita banyak maunya kadang-kadang. Berarti Inggris juga penting ya. Inggris penting Di banget, Mas. engineer ya, di software engineering. Karena semua bahasa Inggris Iya, kan, benar-benar. bahasa global. Berarti kira-kira potensi uangnya masih besar banget ya. Oh besar banget, besar banget. Indonesia itu marketnya gede kan. Kalau Jadi kita bikin orang sistem aplikasi hampir 280 juta ya. nyari user di sini enak ya. Nyari user di sini. Jadi kita tuh nggak perlu. Kalau kita lihat ya, perusahaan Singapura berlomba-lomba masuk Indonesia. Buat nyari user. Nyari user. Indonesia nggak perlu. Gitu loh. Dia udah ada banyak. Tinggal aplikasi kita dibutuhin nggak? Nah, itu. Bikinnya itu jangan yang bikin masalah gitu loh. Nggak masalah gitu. Bikin aplikasi itu yang menyelesaikan masalah. Nah, itu yang menjadi fokus kan. Gimana caranya kita mengharap talenta digital ini jangan bikin aplikasi yang penting ada yang nyampah gitu kan. Tapi benar-benar yang membawa solusi. Nah, ini enaknya ya kalau saya lihat generasi entrepreneur yang makin kesini tuh kalau bikin startup tuh biasanya ya dampak sosialnya tinggi. Ya, misalkan yang platform donasi ya untuk yang susah mau berobat ya ada ini. Ya misalkan perusahaan yang aquaculture ya petaninya yang dia garap. Perusahaan yang edutech gitu ya, pendidikan untuk daerah 3T ya, guru di empower. Nah, ini mulai bagus nih Mas Khalid. Tinggal jangan sampai talenta digitalnya kita nggak bisa keep up dengan kebutuhan bisnis. Terus apa lagi nih yang Bandung TV bisa buat apa ya kira-kira? Kalau menurut saya ya kita perlu campaign Mas Khalid. Campaign. Kampanye bahwa jangan Google dong, Google Ads nanti sama Facebook Ads. Bukan campaign dalam bentuk itu, tapi artinya media juga harus andil ya. Kayak bahwa ini industrinya besar. Kenapa nggak ada yang banyak mau masuk ke sini gitu. Kalau kita ke daerah, kita juga ngajar ya Mas Khalid. Saya juga ada yayasan. Yayasan ini kita ngajar tuh sampai daerah 3T kan, terluar, terpinggir. Kalau kita ngomong sama mereka terlupakan Mas. Terlupakan. Kalau enggak kan 3T itu bukan itu kan kepanjangannya. Nah, kalau kita ngajar nih Sabtu Minggu itu kan ekskul ya. Mereka minta izin sama orang tuanya. Saya mau belajar IT. Oh ya silakan, bagus. Beda kalau saya mau tes PNS. Oh, tanah mana yang harus Bapak jual? Yang penting kamu PNS. Beda dong. Tanah harus dijual gitu ya. Iya, sapi mana yang harus saya jual untuk mendanai belajar PNS. Dulu betul. Dulu mungkin orang berlomba-lomba menjadi PNS. Dulu berlomba-lomba menjadi dokter. Kedepannya digital. Nah, mindset ini kan tertanam puluhan tahun di Indonesia. Iya. Bahwa lulus dokter, PNS, apalagi, Polri, TNI, semacam itulah. Oke. Tapi ke depan bisa nggak lulus mau jadi programmer, mau jadi content creator, mau jadi apalagi kreatif, konten kreatif. Karena kalau kita naik lagi sedikit talenta digital itu nggak hanya ngomongin programmer kok. Ya, ekonomi kreatif kita ditopang dari 17 sektor.
17 sektor inilah yang semestinya kita garap. Iya. Di mana untuk kita masuk ke industri, kita tidak butuh modal besar. Saya bikin perusahaan dulu, modalnya manusia itu Iya kan? ya berenam waktu itu. Ya udah berenam itu yang langsung mengerjakan, kita ngerjain project. Tahun pertama udah profit kok. Luar biasa. Ya kan? Jadi artinya konten ekonomi kreatif itu masuk ke industrinya cepat, tidak butuh modal besar. Misalkan kalau misalkan elektronika, lu harus punya pabrik segala macam. Pelukis, dia punya ide lukis. Masalah dari Bali kan, kayak maksudnya itu udah ekonomi kreatif tuh. Kalau kita ngomong ekonomi kreatif tuh apa sih? Ke Bali aja. Ada yang ngukir, ada yang pematung. That's all, itu semuanya kreatif. Nah itu yang menurut saya Bandung TV bisa bantu gaungkan loh ya, bahwa campaign jangan hanya PNS Polri, bosan gitu loh. Ada lagi loh yang lain. Ini ekonomi masa depan, profesi masa depan gitu. Sip, nanti kita ngobrol lagi lah. Siap. Kita bikin aplikasi apa nih tahun depan kan nggak tahu. Kalau ada sponsor dari Puja mah oke. Oke, kayak gitu teman-teman. Siap. Kayaknya nih berguna banget pembicaraannya. Kita lihat kalau ini kan tayang di YouTube nih. Ya. Nggak tahu 5 tahun lagi kalau ada yang nonton apakah tercapai nggak talenta digital Indonesia. Nggak salah bersaing sama talenta digital dari luar negeri. Karena harusnya kan kita mikirnya itu jauh ya. Talenta digital kita ngerjain proyek di luar negeri, ini di dalam negeri aja belum beres kan, masih kurang orang. Betul. Bagaimana mau kerja di luar? Dan gara-gara pandemi, sekarang ada batasan nggak? Kita tuh Iya, bisa ngerjain proyek bisa dari luar. Ya benar. Tapi kan yang di dalam negeri belum beres. Makanya Masih kurang orangnya. artinya orang luar bisa ngerjain perusahaan dalam. Ya gitu. Karena ada internet. Itu gitu loh. balik. Jadi internetnya membuat dunia flat itu betul. Sip. Tapi menjadi persaingan tuh global. Makanya kita harus, saya juga encourage teman-teman yang dari desa, dari daerah nggak usah ke kota Nggak usah semua. kota, dari sana aja. Makanya kita punya pergerakan ini ke desa-desa juga, Mas. Kita melatih anak-anak supaya nanti bisa bekerja dari desa, gajinya kota, wawasannya dunia. Kayak gitu. Apalagi udah 5G ya. Udah 5G. Ini Bandung TV udah migrasi ke digital terestrial. Itu mengakomodir ini teman-teman talenta digital ini. Betul. Supaya internet cepat. Jadi jangan sampai nggak kesampaian nih talenta digital kan. Betul. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih sudah nonton podcast ini. Sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya.